Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Asrini Yuli Wahyuni, dalam pembelajaran online PPKN kelas 10 SMA Negeri 1 Purwokerto. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang bab kedua, yaitu ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut tentang materi ini, mari kita bakar semangat kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Dari Sabang Sampai Merauke. Hitungan ketiga, kita mulai. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Akan saya kutip pidato Presiden Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus tahun 1963. Dari Sabang sampai Merauke, 4 perkataan ini bukanlah sekedar satu rangkaian kata ilmu bumi. Dari Sabang sampai Merauke bukanlah sekedar menggambarkan satu geografis begrip. Dari Sabang sampai Merauke bukanlah sekedar satu geographical entity. Presiden Soekarno dengan lantang meneriakkan paragraf di atas di hadapan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1963 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Presiden pertama Republik Indonesia itu mengajak seluruh rakyatnya untuk tidak melihat Indonesia hanya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Karena melihat Indonesia sebagai kumpulan pulau-pulau dengan masyarakat dan penghuninya hanya akan membuat kita menemukan negeri ini penuh dengan batas-batas wilayah, perbedaan budaya, suku, agama, ras, dan aneka ketidaksamaan lainnya. Maka bukan itu. Indonesia bukan hanya sekedar negara dengan ribuan pulau dan bentangan batas wilayah yang ada di dalamnya, tapi Indonesia merupakan satu kesatuan kebangsaan. Indonesia adalah satu national entity. Indonesia adalah satu kesatuan kenegaraan, satu state entity yang bulat dan kuat. Indonesia adalah satu kesatuan tekad, kesatuan ideologi, satu ideological entity yang amat dinamis. Indonesia adalah satu kesatuan cita-cita sosial yang hidup laksana api unggun. Lanjut Bung Karno. Pidato ini sesuai dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu tentang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di samping wilayah yang sangat luas, Indonesia juga memiliki penduduk dengan jumlah yang sangat besar. Nah, subbab materi yang kedua, yaitu kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia, akan kita bahas di pertemuan yang kedua. Sedangkan subbab ketiga dan yang keempat akan kita bahas pada pertemuan ketiga, yaitu tentang kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia, serta sistem pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seluas apakah wilayah Indonesia itu dan di manakah sajakah perbatasan wilayah Indonesia? Semua akan kita bahas pada pertemuan hari ini agar kalian lebih mengetahui dan mengerti bagaimana peran kita sebagai masyarakat dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalian juga diharapkan bersikap peduli terhadap penerapan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 yang mengatur tentang wilayah negara. Kemudian keterampilan yang diharapkan setelah kalian mempelajari materi ini, kalian bisa menelaah sekaligus menyajikan hasil telaah tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
yang mengatur tentang wilayah negara. Kalian bisa melihat gambar yang ada di depan kalian. Ini adalah gambar tentang peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia beserta batas-batas wilayah negara Indonesia dengan negara lain. Total luas wilayah Indonesia adalah 5.180.053 km persegi, terdiri dari 2/3 wilayah laut dan 1/3 wilayah darat, menempatkan posisi Indonesia menjadi negara terluas ke-14 di dunia, urutan ke-8 di Asia, dan urutan pertama di Asia Tenggara. Indonesia merupakan negara yang wilayah daratannya terpisah oleh lautan, sehingga disebut sebagai Nusantara atau negara kepulauan, negara di antara pulau, dan terluas di dunia dengan jumlah pulau 13.466 pulau. Berdirinya suatu negara ditandai dengan adanya suatu wilayah tertentu sebagai salah satu syarat mutlak untuk mendirikan negara. Wilayah negara merupakan daerah atau lingkungan yang menunjukkan batas-batas suatu negara. Wilayah negara berfungsi untuk melaksanakan kekuasaan negara sebagai tempat tinggal rakyatnya dan sebagai tempat menyelenggarakan pemerintahan. Menurut Ensiklopedia Umum, wilayah negara adalah suatu bagian muka bumi di mana daerah itu dijadikan sebagai tempat tinggal, tempat hidup, dan sumber hidup warga negara dari negara tersebut. Posisi astronomis Indonesia terletak pada koordinat 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur, dan 141 bujur timur. Secara geografis, Indonesia terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta benua Australia dan benua Asia. Wilayah Indonesia juga disebut sebagai Nusantara, seperti yang ada di dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Wilayah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Penjelasan berikutnya tentang wilayah negara ada pada ketentuan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara yang menyatakan bahwa wilayah negara Indonesia adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah yang ada di bawahnya, serta ruang udara yang ada di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Jadi bisa kita lihat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah suatu negara itu meliputi wilayah darat, wilayah perairan, wilayah dasar laut dan tanah yang ada di bawahnya, wilayah ruang udara, dan wilayah ekstrateritorial. Wilayah ekstrateritorial adalah wilayah suatu negara yang berada di wilayah negara lain berdasarkan ketetapan hukum internasional. Contohnya adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Malaysia adalah wilayah ekstrateritorial negara Indonesia. Sebaliknya, Kedutaan Besar Malaysia yang ada di Jakarta adalah wilayah ekstrateritorial negara Malaysia.
Kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang batas wilayah negara Indonesia yang meliputi wilayah daratan, yaitu daerah di permukaan bumi dalam batas-batas tertentu dan di dalam tanah permukaan bumi. Untuk menentukan batas wilayah daratan biasanya dilakukan dengan negara-negara yang berbatasan darat. Batas-batas dapat dibuat dengan sengaja atau dapat pula ditandai dengan benda-benda alam seperti gunung, hutan, dan sungai. Contoh batas buatan misalkan dengan tembok seperti yang mendunia, yaitu tembok besar Cina. Kemudian ada tugu perbatasan negara, atau tanggul atau tonggak yang sengaja dibuat untuk membatasi antara wilayah negara yang satu dengan wilayah negara yang lain. Kemudian wilayah perairan. Wilayah laut atau batas laut teritorial umumnya dihitung dari pantai ketika air sedang surut. Adapun laut di luar perairan teritorial disebut lautan bebas atau perairan internasional. Nah, dua konsep mengenai laut itu sendiri terdapat dalam sejarah hukum laut internasional. Konsep yang pertama disebut dengan res nullius, yaitu laut tidak ada yang memilikinya, sehingga laut dapat diambil serta dimiliki oleh setiap negara. Kemudian konsep yang kedua disebut sebagai res komunis, yaitu laut adalah milik bersama masyarakat dunia sehingga tidak bisa diambil dan dimiliki oleh suatu negara. Nah, pada tahun 1982 kemudian ditetapkan Traktat Multilateral di Montego Bay, Jamaika. Berdasarkan traktat tersebut ditetapkan bahwa batas laut ditentukan oleh batas-batas sebagai berikut, yaitu batas laut teritorial, batas zona bersebelahan, batas zona ekonomi eksklusif, dan batas landas benua. Batas laut teritorial merupakan wilayah yang menjadi hak kedaulatan penuh suatu negara di laut. Batas laut teritorial negara adalah 12 mil laut diukur dari pulau terluar kepulauan suatu negara ketika air laut surut. Yang kedua adalah batas zona bersebelahan, merupakan wilayah di luar batas laut teritorial sejauh 12 mil laut atau 24 mil dari pantai terluar. Di dalam wilayah ini, negara pantai dapat mengambil tindakan hukum pihak-pihak yang melanggar undang-undang bea cukai, fiskal, imigrasi, dan ketertiban negara. Kemudian batas zona ekonomi eksklusif merupakan wilayah laut sejauh 200 mil diukur dari pantai ke laut bebas. Di dalam wilayah ini, negara pantai yang bersangkutan berhak menggali kekayaan laut dan menangkap nelayan asing yang kedapatan menangkap ikan di wilayah ini, serta melakukan kegiatan ekonomi lainnya. Negara lain bebas berlayar atau terbang di atas wilayah itu, serta bebas pula memasang kabel dan pipa di bawah laut. Yang keempat adalah batas landas benua, merupakan wilayah laut suatu negara yang jaraknya lebih dari 200 mil laut dari pantai. Dalam wilayah ini, negara pantai boleh melakukan eksplorasi dan eksploitasi dengan kewajiban membagi keuntungan dengan masyarakat internasional. Itu tadi penjelasan mengenai batas zona ekonomi eksklusif, kemudian batas laut teritorial, batas zona bersebelahan, dan batas landas benua. Lanjut tentang batas-batas wilayah negara. Pengaturan mengenai batas-batas wilayah negara dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum mengenai ruang lingkup wilayah negara, kewenangan pengelolaan wilayah negara,
dan hak-hak kedaulatan suatu negara. Pengelolaan wilayah negara dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan, keamanan, dan kelestarian lingkungan secara bersama-sama. Nanti akan saya jelaskan mengenai pengelolaan wilayah negara yang dilakukan dengan pendekatan-pendekatan tersebut. Nah, sekarang kita bahas dulu mengenai batas wilayah negara Indonesia di bagian utara. Sebelah utara ada Pulau Kalimantan. Di Pulau Kalimantan berbatasan langsung dengan Malaysia atau Malaysia bagian timur. Kalau batas lautnya mencakup 5 negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Kemudian batas wilayah di bagian timur. Di bagian timur Indonesia ada Pulau Papua. Di wilayah timur ini, Indonesia berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Kemudian kalian amati batas wilayah bagian selatan. Untuk batas darat Indonesia, Indonesia berbatasan langsung dengan Timor Leste. Untuk batas lautnya ada perairan Australia dan Samudra Hindia. Kemudian batas wilayah bagian barat. Di bagian barat Indonesia berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Secara geografis, daratan Indonesia terpisah jauh dengan daratan India, tapi keduanya memiliki batas wilayah pulau di mana ada titik tertentu di sekitar Samudra Hindia dan Laut Andaman. Pulau tersebut adalah Pulau Ronde di Aceh dan Pulau Nicobar di India. Seperti yang tadi sudah saya bahas di awal, bahwa pengaturan batas-batas wilayah negara dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum mengenai ruang lingkup wilayah negara. Nah, kewenangan pengelolaan wilayah negara dan hak-hak kedaulatan yang dimiliki oleh masing-masing negara. Nah, pengelolaan ini dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan. Artinya adalah pengelolaan wilayah negara sebesar-besarnya harus dimanfaatkan bagi kesejahteraan rakyat. Kemudian pendekatan keamanan. Dalam pengelolaan wilayah negara harus menjamin keutuhan wilayah, kedaulatan negara, dan perlindungan bangsa. Kemudian pertimbangan terakhir adalah kelestarian lingkungan, yaitu pengelolaan wilayah negara harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, yaitu untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Nah, pembahasan yang terakhir adalah mengenai kewenangan pemerintah dalam mengelola dan memanfaatkan wilayah negara serta kawasan perbatasan yang diatur di dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang batas wilayah antar negara. Yang pertama, menetapkan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara dan kawasan perbatasan. Kedua, membuat perundingan dan perjanjian dengan negara lain mengenai batas negara. Yang ketiga, membangun atau membuat tanda batas wilayah negara. Melakukan pendataan dan pemberian nama pulau dan kepulauan. Memberikan izin pada penerbangan internasional untuk melintasi wilayah udara teritorial pada jalur yang telah ditentukan di dalam undang-undang. Kemudian memberikan izin lintas damai pada kapal-kapal asing untuk melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan yang telah ditentukan di dalam undang-undang. Melakukan pengawasan di zona tambahan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran dan menghukum pelaku pelanggaran bea cukai, fiskal, imigrasi, wilayah, negara, atau laut teritorial. Menetapkan wilayah udara yang dilarang dilintasi oleh penerbangan internasional untuk pertahanan dan keamanan negara. 9. Membuat
membuat dan memperbaharui peta wilayah negara dan menyampaikan kepada DPR sekurang-kurangnya 5 tahun sekali. 10. Menjaga keutuhan, kedaulatan, dan keamanan wilayah negara serta kawasan perbatasan. Contoh perjanjian dengan negara lain mengenai batas negara. Persetujuan dengan Malaysia tentang penetapan garis batas landas kontinen pada tahun 1969. Kemudian perjanjian dengan Malaysia tentang penetapan garis batas laut wilayah di Selat Malaka pada tahun 1970. Persetujuan dengan India tentang perpanjangan garis batas landas kontinen di Laut Andaman dan Samudra Hindia pada tahun 1977. Contoh yang lain, persetujuan garis batas laut teritorial segmen barat Selat Singapura dengan Singapura pada tahun 2009. Itulah beberapa contoh tentang perjanjian dengan negara lain mengenai batas negara. Indonesia memiliki wilayah yang luas dengan kekayaan alam yang melimpah. Indonesia memiliki kekayaan di atas tanah serta area sawah dan hutan, serta kekayaan di bawah tanah seperti minyak bumi, gas, batu bara, emas, dan tembaga. Indonesia juga memiliki kekayaan flora dan fauna yang melimpah. Selain itu, wilayah lautan Indonesia kaya akan ikan, terumbu karang, maupun kekayaan laut lainnya. Nah, semua kekayaan alam Indonesia merupakan anugerah Tuhan yang tidak ternilai dari Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu, kekayaan alam Indonesia harus digunakan sebaik-baiknya dan dijaga agar dapat dinikmati generasi-generasi berikutnya. Dan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 mengatur pihak yang berhak menguasai kekayaan alam Indonesia diatur di dalam pasal 33 ayat 2 dan 3. Ayat yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, kita dapat melihat bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 dengan tegas menyatakan seluruh kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Negara diberi kewenangan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 untuk mengelola serta mengawasi pemanfaatan seluruh kekayaan alam yang dimiliki Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Nah, sampailah kita di akhir pertemuan pada minggu kali ini. Kita simpulkan dulu sebelum kita akhiri. Ketentuan mengenai wilayah Indonesia ada di dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 dan dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang wilayah negara. Wilayah negara merupakan daerah tempat tinggal, tempat hidup, dan sumber kehidupan warga negaranya. Ruang lingkup wilayah negara meliputi wilayah daratan termasuk tanah yang ada di bawahnya, wilayah perairan, wilayah dasar laut dan tanah di bawahnya, wilayah ruang angkasa, dan wilayah ekstrateritorial. Indonesia menganut konsep kepulauan yang berciri Nusantara. Artinya, laut tidak lagi sebagai pemisah, melainkan sebagai pemersatu antar pulau dan bangsa Indonesia. Dan Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah Nusantara. Tugas yang nanti harus kalian analisis adalah penyelesaian konflik perbatasan suatu negara dengan negara lain. Itu tidak semudah untuk membalik telapak tangan.
Potensi masalah itu akan semakin besar jika suatu negara berbatasan dengan banyak negara sekaligus, termasuk negara kita, Indonesia, yang berbatasan dengan banyak negara. Maka akan muncul masalah di daerah perbatasan. Adalah persoalan yang saat ini sampai sekarang masih dihadapi oleh Indonesia. Selain menyangkut sengketa batas wilayah, Indonesia juga belum bisa menjamin kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan. Infrastruktur masih sangat buruk dan aksi kejahatan masih sangat mudah ditemukan di daerah perbatasan. Kompleksitas masalah di wilayah perbatasan negara Indonesia tentunya mengharuskan pemerintah bekerja ekstra keras. Pertanyaannya adalah, jelaskan apa yang bisa menyebabkan timbulnya permasalahan di daerah perbatasan. 2. Jelaskan pendapat kalian mengenai solusi untuk mengatasi masalah-masalah di daerah perbatasan. Pertanyaan yang terakhir, jelaskan 2 contoh kasus tentang perbatasan wilayah negara antara negara Indonesia dengan negara yang lainnya. Nah, tugas ini nanti kalian kerjakan di Google Classroom. Sampai di sini dulu pertemuan kita pada pembahasan bab kedua pertemuan pertama pada hari ini. Semoga apa yang tadi kita diskusikan bersama membawakan manfaat untuk kita menambah pengetahuan tentang wilayah negara. Tetap semangat meski kalian belajar di rumah. Saya akhiri dulu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.